Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Tesalonika Kamu, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi tentang pendidikan agama Kristen di era revolusi 4.0 atau di era revolusi 4.0. Nah, untuk memahami konsep dan aplikasi pendidikan agama Kristen ini di era revolusi 4.0, maka kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Nah, revolusi industri 4.0 itu merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Jerman, yaitu Profesor Klaus Schwab, dengan buku yang berjudul Fourth Industrial Revolution Klaus. Ada 4 tahap industri, setiap tahapan di mana istilah revolusi dapat mengubah hidup dan cara kerja manusia secara drastis atau dramatis. Nah, yang pertama ini di era 1.0, di mana era mesin. Pada abad 18, ketika James menemukan mesin uap, sejak itu pelaksanaan kerja manusia, kemudian industri yang dilaksanakan manusia itu bukan lagi terpaku pada tenaga manusia belaka, tetapi sudah pada tenaga mesin. Yang kedua, di era 2.0, di mana era ini dikemukakan listrik. Pada abad 19, ketika ditemukan dan dipergunakan listrik secara luas, produksi menjadi lebih stabil dan banyak yang bisa dibandingkan dengan tenaga uap yang dihasilkan oleh mesin-mesin pada era 1.0. Dan yang ketiga, di mana era komputer. Pada abad 20, orang-orang mulai mengembangkan komputer yang bisa mengelola data. Di era ini terlihat perkembangan teknologi. Dan yang terakhir ini adalah era revolusi 4.0 atau koneksi sampai sekarang. Koneksi ini bisa diartikan terhubung, di mana tanda di era 4.0 ini yaitu dimulainya penggunaan internet yang sangat luas, sehingga segala sesuatu akhirnya saling berhubungan, sehingga era 4.0 ini biasa dikenal sebagai era terjadi koneksi. Nah, dalam perkembangan internet sangat luas, sehingga ada istilah segala sesuatu berkaitan dengan internet. Segala sesuatu terkoneksi dengan internet. Di mana yang dulunya orang naik angkot, tapi sekarang bisa dengan online, pesan barang yang sekarang juga bisa menggunakan online, bisnis transfer uang menggunakan online. Dan era 4.0 ini era online, di mana semua orang menggunakan koneksi secara besar-besaran. Nah, koneksitas memunculkan perkembangan yang sangat luas atau sangat eksplosif di semua bidang kehidupan. Dengan adanya koneksitas ini, maka kecerdasan buatan berkembang secara tidak terbatas. Nah, di era 4.0 ini memunculkan 3 karakteristik atau ciri khas, yaitu yang pertama inovasi yang luar biasa, otomasi, di mana segala sesuatu sifatnya secara otomatis. Yang ketiga, transformasi informasi, di mana pada karakteristik ini pemanfaatan data. Nah, selanjutnya seorang ahli Richard Rille, dia adalah seorang pendidik. Dia mengatakan welcome to era 4.0, di mana perkembangan teknologi sekarang sangat cepat atau akselerasi kadangkala tidak bisa kita bayangkan. Nah, di sini Richard Rille
Riley mengatakan hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan dan untuk menyelesaikan masalah yang belum diketahui. Nah, situasi yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Contohnya pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi kemarin. Nah, kita sebagai seorang pendidik yang bergerak dalam pendidikan harus menyiapkan peserta didik yang siap pada era 4.0. Maka harus ada pendekatan-pendekatan yang baru, kompetensi yang dulunya menjadi standar dan menjadi patokan seperti literasi baca, tulis, hitung. Harus ada penambahan relasi baru yaitu literasi data, teknologi, dan manusia. Nah, di sini data di mana kemampuan seseorang membaca, menganalisa, dan menggunakan informasi di dunia digital. Teknologi, kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan mengaplikasikan teknologi. Dan relasi yang baru juga manusia di mana kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan. Jadi, manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, ada juga konsep pendidikan sekarang harus mengalami disruption atau perubahan mendasar, baik tingkat tujuan, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran. Di sini konsep yang pertama blended learning, di mana pembelajaran secara campuran. Yang kedua flipped learning, di mana pembelajaran flipped learning di mana pembelajaran secara terbalik, dan project based learning di mana mendorong pembelajaran tertentu. Nah, di sini bagaimana kita harus menyikapi situasi pendidikan agama Kristen di era revolusi industri 4.0 ini, di mana kita memiliki Alkitab yang luar biasa, yang hebat, sebab Alkitab ini memiliki kebenaran yang diwahyukan Allah yang kekal. Nah, ada aplikasi pendidikan agama Kristen di era revolusi 4.0 ini. Yang pertama, guru harus mengandalkan Roh Kudus, guru memiliki wawasan Alkitab yang murni dan lengkap, guru mengoptimalkan teknologi bagi kemuliaan Tuhan, guru berani berinovasi, guru menyiapkan peserta didik secara holistik, guru melaksanakan peran sebagai pendidik, dan yang terakhir, guru mengupgrade diri. Nah, yang menjadi kesimpulannya, kita sebagai siswa atau pendidik harus siap di era revolusi 4.0 atau di era revolusi 4.0. Terima kasih.